Ana kidung rumakseng wengi teguh ayu luputa ing lara luputa pilai kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu untuk teman-teman semua. Selamat datang di channel Kisah Mistis kita. Melanjutkan cerita Mas Anton kemarin, di mana beliau mengamalkan sebuah wiridan yang dia terima dari seorang habib, dan dia mengalami sebuah pengalaman didatangi sesosok makhluk yang menyeramkan, dan di situ dia mengiyakan atau menyanggupi untuk mengikuti sosok tersebut. Kemudian saat dia bertemu dengan seorang temannya yang berdagang di sebuah pasar, anggap aja namanya Mas Zainal. Dan Mas Zainal ini kebetulan seorang lulusan sebuah pondok pesantren yang tentu saja dia juga mengetahui atau bisa membaca teks Arab dan bisa menerjemahkannya. Dan di episode sebelumnya, bahwa amalan yang dijalankan Mas Anton ini memang agak menyimpang. Sampai kemudian Mas Zainal ini memberikan masukan kepada Mas Anton untuk menemui sang habib lagi dan menceritakan apa yang telah dia alami untuk mendapatkan sebuah pencerahan atau solusi atau petunjuk dari apa yang dia alami. Saran dari Mas Zainal ini hampir sama dengan saran dari bapaknya Mas Anton. Karena bagaimanapun juga amalan yang dia dapat dari guru besarnya yang seorang habib itu tentu saja harus dikonsultasikan ke sana dulu. Barangkali memang ada cara yang salah yang dilakukan Mas Anton atau saat itu Mas Zainal memberikan bahasa yang artinya kurang lebih bisa jadi Mas Zainal salah dalam menafsirkan bacaan yang diberikan sang habib. Hari itu sekitar jam 11 siang, setelah dari toko kelontong di pasar punya Mas Zainal, Mas Anton pulang. Sampai kemudian di malam harinya Mas Anton sebenarnya sudah merencanakan tetap akan membaca wiridan itu sebelum nantinya bertemu dengan habib, karena waktu itu dia berpikiran bahwa masih berpikir positif bahwa mungkin memang ada sesuatu yang salah dalam wiridan yang diberikan sang habib. Sampai kemudian malam hari sebelum Mas Anton ini tidur, lampu dimatikan dan di situ terjadi lagi sebuah kejadian di mana saat Mas Anton mau merebahkan di tempat tidur, kursi yang ada di sisi kanan Mas Anton ini terdengar berderit seolah-olah digeser sesuatu, dan barang yang ada di atas meja itu seperti bergeser. Dan Mas Anton waktu itu juga merasa takut. Dan dalam hati dia memang sudah yakin bahwa kejadian yang dia alami saat ini disebabkan oleh
sesosok makhluk menyeramkan yang kemarin menemui dia dan meminta untuk diikuti. Setelah itu Mas Anton berusaha untuk tidur meskipun dengan keadaan yang sangat sulit terpejam. Dan lagi-lagi ketika dia mau tertidur, selimut yang dia pakai terasa ada yang menarik dari bawah. Dan ketika Mas Anton menyadari, refleks dia melihat ke arah bawah. Di tempat dia tidur itu memang terlihat sesosok penampakan yang berwajah seram dan dengan rambutnya yang awut-awutan. Sambil saat itu dia bilang, aku njaluk mangan, saya minta makan. Dan saat itu juga Mas Anton dengan tergesa-gesa dan dengan rasa takut dia lalu keluar dari ruangan dan mengetuk ruang tidur orang tuanya. Dan tidak lama bapaknya bangun, membuka pintu dan, ono poton, walah Pak, ini kok saya digangguin lagi. Ada apa Ton? Nah, Mas Anton menjawab, kok ini saya diganggu lagi Pak. Wah, bapaknya tidak banyak memberikan respon, hanya terlihat waktu itu wajahnya yang agak khawatir tentang kondisi anaknya. Sampai akhirnya bapaknya berinisiatif, ya udah Ton, wes Ton, iki ayo dhewe turuning ruang tengah wae. Ya sudah Ton, ini kita tidur di ruang tengah, nanti tak temenin. Dan bener aja waktu itu bapaknya mengambil kasur lantai yang nantinya akan digunakan Mas Anton dan bapaknya untuk tidur di situ. Ketika waktu itu Mas Anton dan bapaknya mau tidur, lampu dimatikan karena kebiasaan Mas Anton dan keluarga itu sendiri bahwa ketika mereka tidur posisi ruangan gelap. Ya mungkin kawan-kawan juga memiliki kebiasaan sendiri-sendiri ya. Sampai kemudian bapaknya matikan lampu dan bapaknya ini agak kaget karena dia melihat sesosok bayangan yang ada di depan kamarnya Mas Anton saat baru saja lampu ruang tengah itu dimatikan, dan sosok itu hanya sekilas terlihat bapaknya. Dan dari situ bapaknya berpikir keras bahwa apa yang dialami Mas Anton ini memang tidak berakibat baik. Dan Mas Anton waktu itu juga sempat menanyakan, "Nopo Pak?" "Ya ora apa-apa. Ada apa Pak?" "Oh ya, enggak apa-apa." Tidurlah mereka, tapi Mas Anton setiap mau dia tidur meskipun dia ditemenin bapaknya ini selalu merasa saat dia terpejam bahwa ada sesosok yang menemani dia di sebelahnya, seolah-olah makhluk itu membelai rambutnya atau kadang meniup telinganya, sehingga memang kondisi itu membuat Mas Anton tidak bisa tidur. Dan hal itu berulang-ulang. Mas Anton sendiri tidak berani membuka mata karena memang dia yakin bahwa itu adalah sosok yang sudah beberapa kali menemui dia. Dan waktu itu ketika jam 12 malam Mas Anton memang diperintah bapaknya untuk tidak mengamalkan wirid itu dulu sampai bertemu dengan
Habib yang memberikan amalan. Sampai kemudian kejadian dia diganggu makhluk itu, entah dengan sentuhan, entah dengan belayan yang saat itu diceritakan Mas Anton sangat lembut, tapi terasa bahwa dia dibelai rambutnya, atau kadang tangan dia seperti dipegang sesuatu yang sangat dingin. Kejadian itu sampai dengan pagi hari. Dan pagi hari tentu dengan kondisi Mas Anton yang seharian, hampir 2 hari dia tidak bisa tidur. Kondisinya terlihat cukup tidak enak, dengan muka yang kusut dan dengan penampilan yang lebih lemas dari kemarin. Sampai Mas Anton mau ke kamar mandi, dan di kamar mandi ini Mas Anton juga merasakan bahwa punggungnya itu juga merasa agak panas, sampai dia berusaha untuk berkaca di kaca yang tersedia di kamar mandi, tapi dia memang tidak melihat apapun sampai dia melakukan mandi tadi sampai dengan selesai, dan rasa panas yang ada di punggungnya yang dia rasakan masih ada, dan itu seperti suhu yang hampir konstan di panas di punggungnya itu. Sampailah di kejadian dia mau berangkat ke kantor dengan masih kondisi kurang istirahat. Mas Anton memaksakan untuk tetap bekerja, dan sepanjang jalan ini pun Mas Anton juga masih merasakan bahwa memang ada sosok yang seolah-olah meminta, seolah-olah dia merasa menggendong sesuatu dengan rasa panas di punggungnya. Sesampainya kantor, ya tentu saja karena penampilan Mas Anton setelah dia izin sehari kemarin ini terlihat kusut, lemas, dan kurang bersemangat. Banyak dari teman-teman menanyakan hal itu, tapi Mas Anton menjawab bahwa ya ini masa pemulihan setelah sakit. Itu alasan Mas Anton kepada beberapa temannya yang menanyakan kondisinya yang terlihat tidak baik-baik saja. Di kantor, kondisi Mas Anton yang lemas dan sangat tidak nyaman untuk dilihat, maupun Mas Anton rasakan sendiri dengan punggung yang panas, kali ini bertambah agak berat. Dan sesekali ketika dia fokus mengerjakan sesuatu, selalu ada bisikan di telinganya Mas Anton ini yang bahasanya sama dengan yang dia dengarkan tadi malam, yaitu aku njaluk mangan, saya minta makan. Dan itu membuat fokus Mas Anton dari pekerjaan yang dia kerjakan sangat-sangat berkurang, dan bahkan menyebabkan dia hari itu tidak bisa menyelesaikan satu tugas pun yang harus dia kerjakan. Proses panas yang ada di punggungnya dan saat ini dengan rasa yang berat dia rasakan, dan ketika pulang saat dia naik sepeda motor, karena di jalan otomatis orang harus lebih fokus. Kali itu Mas Anton di fokusnya dia di jalan masih juga mendengar suara aku njaluk mangan, aku njaluk mangan. Hanya seperti itu bahasa yang bisikan dia dengar.
Alhamdulillah perjalanan hari itu selesai, Mas Anton sampai rumah, tidak terjadi kecelakaan di jalan karena kurang fokusnya dia. Dan kejadian-kejadian dia dengan suara itu dia rasakan terus sampai kemudian sekitar 2 hari yang dia rasakan seperti itu, sampai pastinya pekerjaan dia di kantor menjadi tidak kondusif dan cenderung dia seperti melalaikan pekerjaannya. Sampai di hari kedua itu malamnya Mas Yainal ini menelpon Mas Anton. "Ton, kapan kowe melu pengajian ning Habibmu? Ton, kapan kamu ikut pengajian lagi ke Habibmu?" Mas Anton menjawab, "Besok malam seperti biasanya, karena jadwalnya 1 minggu sekali." Dan Mas Yainal mengatakan, misalnya boleh, saya mau ikut ke pengajian, mendampingi sekalian nanti kalau memang kondisi memungkinkan kamu ketemu Habib, nanti saya dampingi dan saya janji akan diam dan cuma mendengarkan saja. Saat itu Mas Anton berpikir tentu saja tidak merasa keberatan karena pengajian yang diadakan di tempat Habib ini bersifat umum dengan jamaah yang ratusan orang, terhitung sangat ramai. Dan besok harinya Mas Anton masih melakukan kegiatan seperti biasa, tentu saja dengan fenomena punggung yang panas, dan sering kali bisikan-bisikan itu terdengar di telinganya. Sampai malam harinya acara pengajian di tempat Habib itu dilaksanakan, dan karena kondisi Mas Anton yang beberapa hari memang hampir dikatakan sangat susah tidur, bahkan mungkin terpejam hanya berapa menit bangun, kondisinya semakin melemah. Dan sebelum berangkat ke pengajian, Mas Anton ini menelpon Mas Yainal, "Nal, ini aku tolong dijemput ya, soalnya aku lemes iki. Nal, minta tolong nanti saya dijemput aja, soalnya badan saya lemas." "Oh iya." Mas Yainal akhirnya di jam yang ditentukan sekitar jam 7:30 berangkat ke tempat Mas Anton. Kemudian tiba di rumahnya, Mas Yainal ini menyempatkan diri untuk duduk sebentar karena menunggu Mas Anton bersiap-siap. Dan saat itu bapaknya juga keluar, yang memang sudah kenal dengan Mas Yainal, karena Mas Yainal ini adalah teman sekolah Mas Anton waktu SMP dan sering main bersama, sehingga bapaknya ini juga mengenal Mas Yainal. Di pembicaraan Mas Yainal dengan bapaknya ini, bapaknya juga meminta tolong untuk dibantu masalah Mas Anton. Dan kebetulan waktu itu Mas Anton sudah siap keluar dari pintu depan rumah yang waktu itu Mas Yainal sama bapaknya berbincang. Dan waktu itu Mas Yainal langsung mengatakan kepada Mas Anton, "Ton, kok iki ben dijelaske Habibe, masalah ya apa? Ya muga-muga ana solusine, karena memang apa sing mbok lakoni iki menurutku ora bener. Tahun nanti
Tujuannya kita ke Habib untuk menanyakan masalahmu, karena memang apa yang kamu lakukan ini tidak benar yang kamu alami, dan semoga di situ ada solusinya. Sampai kemudian berangkatlah mereka ke tempat Habib yang berjarak sekitar 60 kilo. Lumayan agak jauh. Di situ memang sudah berkumpul banyak orang jamaah. Singkat cerita, pengajian itu selesai dan Mas Yainal meminta Mas Anton untuk segera menemui Habib. Walaupun di situ masih ramai dan banyak orang ngobrol, tapi kalau bisa dipaksakan Ton. Ya, di sela itulah Mas Anton akhirnya mendekati Habib dengan agak memaksa, dan Mas Anton menceritakan kejadian itu, dan itu juga didengar oleh jamaah yang lain yang di sekitar Habib. Ditemani Mas Yainal, dan apa yang diceritakan Mas Anton ini, Habib itu menyatakan bahwa wiridan yang diterima dan dijalankan oleh Mas Anton ini memang ada kesalahan dari Mas Anton. Nah, sementara waktu itu Mas Anton meneliti dari awal ketika dia menerima wiridan amalan itu sampai dengan hari ini, yang beberapa hari, sudah 3 hari ini tidak dia kerjakan, sudah sesuai dengan arahan Habib. Dan anehnya, ketika Mas Anton di tempat Habib tadi, punggung Mas Anton yang biasanya panas dan berat, kali ini dia masih merasakan, tapi kapasitasnya dirasa sangat sedikit dari hari biasanya. Berarti hangat, cenderung hangat, dan seolah-olah Habib ini melihat ke punggungnya Anton dan saat itu mengatakan, "Lu iki wis mlebu iki kodame." Nah, ini kodamnya sudah masuk. Dan ditunggu aja, dan ditunggu saja. Ini enggak apa-apa ini dengan kemampuan saya, dan ya istilahnya di situ terjadi ucapan-ucapan Habib yang cenderung mendinginkan suasana hati Mas Anton, dan dengan kebijaksanaan beliau untuk membuat orang tenang dengan bahasa-bahasa yang bijak, akhirnya karena ada orang yang ingin berbicara dengan Habib lagi, mau tidak mau Mas Anton harus mundur tanpa mendapatkan jawaban yang bisa dikatakan menjadikan solusi. Hanya dari situ Mas Anton mendapati bahwa apa yang dilalui Mas Anton beberapa hari ini adalah sebuah keberhasilan dalam Mas Anton menjalani ritual atau pembacaan wirid dan juga melakukan petunjuk untuk ziarah di suatu tempat yang sudah dia kerjakan. Dan tidak lama setelah itu Mas Yainal yang waktu itu hanya diem aja, nggak mengatakan apapun, hanya sebagai pendengar. Mereka pulang, dan sampai di rumah Mas Yainal waktu itu menanyakan kepada Mas Anton untuk minta dipanggilkan orang tuanya atau bapaknya, karena Mas Yainal ingin mengatakan sesuatu kepada Mas Anton yang nantinya disaksikan oleh bapaknya untuk sebagai saksi bahwa
Mas Yenal ini memiliki sebuah pemikiran dan kemungkinan juga solusi untuk memutus teror yang diterima Mas Anton. Demikian teman-teman, cerita ini saya sampaikan karena durasi yang cukup panjang juga di cerita Mas Anton dengan wiritannya ini. Yang jelas di sini dari perjalanan ini, dari kisah ini, saya berharap teman-teman bisa mengambil pelajaran yang sudah kita dengarkan ini, bahwa segala sesuatu, entah itu tokoh atau apapun juga itu, yang kita yakini mereka memiliki sebuah kelebihan, mereka juga masih tetap sama seperti kita sebagai manusia yang punya kesalahan dan kelupaan dalam menghadapi sebuah problematika hidup yang sangat kompleks. Mohon dukungan, dan juga saya meminta maaf untuk kesalahan saya dalam menyampaikan kisah ini. Jika ada kata yang mungkin tidak nyaman dan tidak sesuai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking loro pan samyo bali, sakeh ngomong pan sami mirudo, welas asih pandulu